Ya, silakan Pak Eko dibuka. Kita akan mulai ya di surat Al-Baqarah ayat 29. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu dibuka surat Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Satu, ternyata apa yang di langit dan bumi adalah ciptaan Allah. Dan semua yang kita lakukan pun sebenarnya harusnya ya Pak Eko ya. Harusnya adalah bertujuan dalam rangka apa yang Allah inginkan atau mewujudkan keinginan Allah. Terus di sini ada poin, dia maha mengetahui segala sesuatu. Berarti apapun yang kita lakukan sebenarnya itu Allah tahu. Ya. Lalu Ya, tambah Pak di surat Al-Baqarah 77 ya. Surat Al-Baqarah ayat ayat 77. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. baik. Jadi sekarang pertanyaannya Pak Eko ya. Kalau kita melakukan segala sesuatu, ya terlepas dihargai atau tidak, diakui atau tidak, mendapatkan hasil atau tidak. Kalau niat kita memang ikhlas kepada Allah, kira-kira rugi nggak Pak? Enggak. Kenapa menurut Pak Eko dari poin 2 ayat tadi itu? Ya, karena Allah yang mengetahui semuanya. Oke, pertanyaan kedua. Ketika kita ikhlas, kita tahu nggak Allah itu akan membalas apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Ya, kita yakin Allah itu Ya, akan membalas. kan titik di sini, kenapa orang harus ikhlas itu kan berarti orang itu akan menyadari bahwa apapun yang dia lakukan kalau itu karena Allah, logikanya kan dia nggak pernah rugi kan, Pak? Iya, Nah, harusnya kalau memang Bapak Ibu menyadari bahwa kalau kita ikhlas itu kita tidak akan pernah rugi, berarti kan sebenarnya kekecewaan, kekecewaan atau misalnya kekesalan atau merasa rugi itu kan harusnya hilang kan, Pak? iya, Karena orang ikhlas itu sadar bahwa apapun yang dilakukan karena Allah, dia akan dibalas di dunia dan di akhirat. Di dunianya anggaplah misalnya dibalas menjadi rezeki, atau misalnya akan dilindungi Allah dari godaan iblis, atau doa dia akan dikabulkan, di akhiratnya dia akan mendapatkan pahala. Kan begitu kan, Pak? Karena iya, kan janji Allah satu-satunya orang yang anggaplah mendapatkan pahala dari Allah adalah orang yang ikhlas yang melakukan segala sesuatu karena Allah. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah silahkan Bapak Ibu melakukan suatu kegiatan apapun, tapi Bapak Ibu harus sadar betul. Ini kalau saya nggak ikhlas, saya rugi itu loh Pak. Tapi kalau hmm, saya ikhlas, apapun hasilnya, insya Allah saya akan beruntung. Sehingga munculnya itu ikhlas itu adalah harusnya kesadaran, bukan lagi paksaan. Kan begitu harusnya Pak. iya, iya, Kan sebenarnya orang kecewa, orang sedih, orang bingung kan sebenarnya nggak sadar bahwa kalau selama kita menjalani itu karena Allah, insya Allah tidak ada yang rugi. Kan rumusnya harusnya begitu. iya, Tapi apapun yang kita jalani, yang kita dapatkan kalau bukan karena Allah, ya tetap jadi rugi gitu loh Pak. Meskipun itu kita dapatkan gitu loh Pak Eko. hmm, Nanti kan di sini tinggal menyadari, menyadari atau tidak. Apa yang kita lakukan ini itu niatnya harus karena siapa gitu loh. Makanya perlu kesadaran bahwa ikhlas itu dari awal, di tengah sampai akhir itu memang harus benar-benar dijalani. Karena kalau nggak ikhlas kan satu, setan pasti menguasai.
Yang kedua, efeknya munculnya rasa sakit hati, rasa kesal, rasa penyesalan. Yang ketiga, mungkin doa kita jadi sulit dikabulkan. Gara-gara apa? Ya gara-gara memang kita mungkin tidak menyadari selama ini. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, orang kecewa, eh, terus orang merasa dirugikan. Itu kan gara-gara tujuannya dunia kan Pak. Iya. Nah, ketika tujuan dunia, pasti otomatis dia nggak ikhlas. Kan begitu. Mhm. Iya. Jadi ketika tujuan dia dunia, pasti nggak ikhlas. Kalau dia tujuannya ikhlas atau akhirat, pasti dia pun akan merasakan itu. Jadi sebenarnya tolak ukur kecewa dan tidak itu Allah izinkan kepada kita agar kita mengevaluasi kenapa ya kok saya begini ya. Kenapa kok saya udah sholat, misalnya sudah melakukan ibadah, tapi kok hati saya tetap nggak tenang gitu loh. Nah, jadi rasa kecewa, rasa tidak enak, rasa khawatir itu dimunculkan oleh Allah yang menjadi permasalahan itu ternyata bukan dari masalahnya, tapi niat awal dan tujuan akhir kita di dalam menjalani proses ujian. Jadi Bapak Ibu silahkan ya, mau disadari tidak disadari, ternyata rasa kekecewaan, ya, rasa misalnya sakit hati, rasa apapun yang Bapak Ibu lakukan, itu diawali karena niat Bapak Ibu secara tidak sadar pasti niatnya adalah ke arah dunia. Makanya iblis diizinkan oleh Allah kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang tidak ikhlas di dalam menjalani sesuatu. Akhirnya merasa berat, merasa terbebani. Kan begitu kan, Pak? Iya. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pasti akan mengatakan ikhlas itu berat, gitu kan? Tidak semudah itu. Karena memang orientasi yang dia lakukan di awal itu hanya fokus kepada apa yang dicapai atau apa yang ingin dia dapat. Makanya memang perlu latihan. Tapi karena sebenarnya bukan perlu latihan ya, latihan tidak latihan pun kan Bapak Ibu harus juga kan dipaksa oleh Allah jadi ikhlas kan, Pak. Iya. Nah, jadi silahkan sekarang kita mulai mengevaluasi, artinya tuh iya ya, kok saya masih ada rasa ganjelan, rasa nggak enak, atau rasa beban yang berat. Itu pasti diawali dari niat awal, lalu prosesnya mungkin turun naik. Sekarang saya mau tanya ya Pak Eko ya, ikhlas itu logikanya setiap detik atau misalnya ngaplah boleh ikhlas atau boleh tidak harusnya. Harusnya ikhlas itu setiap detik lah. Karena setiap detik pun iblis akan mencoba masuk atau tidak kan. Iya. Iya, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya anggaplah sekarang ikhlas gitu kan. Kan tidak dijamin juga besok untuk tidak ikhlas kan, Mbak? Iya, betul. Karena orang itu kadang-kadang sadar bahwa dia harus melakukan karena Allah, kadang-kadang tidak. Makanya di sini dievaluasi terus sampai menjadi jiwa-jiwa yang mukhlasin atau mukhlisin kan begitu sebenarnya. Hmm, iya. Jelas, Pak? Iya. Jelas ya, Pak Eko Boleh ya? boleh disela ya, Tat? Ya, silakan, silakan. Iya. Tadi kan berarti kita nggak ikhlas itu karena kita niatnya duniawi, ya, Tat? Ya. Nah, Hmm. kemudian gimana supaya kita ikhlas kita itu istiqomah, Tat? Gimana, Tat? Sekarang pertanyaannya dibalik. Orang istiqomah itu karena melakukan sekali atau mulai terus-menerus dia, Pak. Terus menerus. Nah, silakan diawali dari misalnya kan kita setiap hari melakukan kegiatan kan Pak Eko ya. Iya. Misalnya anggaplah bersedekah atau melakukan kebaikan apapun. Nah, coba dilakukan yang kira-kira misalnya Pak Eko yang biasa istiqomah apa misalnya sholat. Misalnya Sholat, sholat kan lima waktu ya. infak. Ya, berarti anggaplah sholat dulu ya, fokus ke sholat misalnya. Berarti dari awal, Pak Eko ketika akan melaksanakan sholat, apapun itu, misalnya tahajud, duha, yang wajib atau apapun. Berarti dari awal harus meluruskan niat bahwa sholat saya menjalankan hanya menjalankan perintah Allah. Kan begitu harusnya. Iya, oh gitu. Jadi diawali dari kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu suka nggak suka pasti harus melakukan gitu loh. Hmm, Karena kalau nggak dibiasakan begitu, Pak, pasti lupa lagi, Pak. Bersedekah, misalnya sedekah subuh gitu kan. Ya berarti iya, niatnya sekarang yang tadinya supaya ya memang harus diluruskan. Ya udah saya bersedekah menjalankan perintah Allah atau karena Allah gitu loh. Sama dengan sekarang kita menjalani ikhtiar. Kan sebenarnya orang titik kritisnya itu biasanya di ikhtiar kan Pak. Jujur aja lah. iya,
kita semua yang hadir di sini termasuk saya, ketika ikhtiar, itu tuh memang tujuannya beribadah, niat karena Allah atau untuk menentukan hasil biasanya, Pak. Biasanya untuk menentukan hasil. Itu awalnya. Iya, Jadi yang membuat orang sering lupa atau terjebak atau terpeleset lagi itu karena kebiasaan yang kita lakukan selama ini biasanya tujuannya untuk menentukan hasil. Kebiasaannya itu. Dan kalau misalnya memang manusia disuruh menentukan hasil, kenapa Allah memerintahkan bertawakal kepada Allah kan? iya. Sementara orang bertawakal itu kan tidak memikirkan hasil. Berarti langkah yang pertama supaya kita mulai istiqomah atau terbiasa itu yaitu apa? Merubah niat kegiatan apapun yang kita lakukan. Yang mungkin selama ini kebiasaan kita bahwa ya pokoknya sakit berobat supaya sembuh kan begitu ya Pak ya. Iya, kebanyakan gitu. Nah, Pusing berarti minum obat, sembuh. ya kan sunatullahnya memang harus wajib berikhtiar ya Pak ya. Iya. Cuman yang kedua harus disadari kita harus merubah arah niat kita. Meskipun mungkin masa sih cuman sepele gini ya nggak begitu juga. Apapun yang dilakukan, niat apapun yang dijalankan harus dirubah bahwa tujuan kita harus semata-mata karena Allah. Mungkin awalnya teori, tapi karena kita mulai ingin membiasakan berubah, berubah atau namanya hijrah, insya Allah Allah pun akan membimbing kita gitu loh Pak Eko. Hmm, Jadi iya. yang selama ini misalnya mohon maaf ya, niat sholat duha supaya dilancarkan rezeki, mulai diluruskan, oh saya niat sholat duha hanya menjalankan perintah Allah saja. Hmm, Bersedekah misalnya supaya menolak bala atau misalnya membukakan rezeki, oh sekarang saya bersedekah hanya menjalankan perintah Allah. Kan sikapnya kan sama, perbuatannya kan tetap dilakukan. hmm, Yang membedakan adalah niat dari awal kita memang tujuan kita hanya lillahi ta'ala saja. Jelas iya. ini Pak? Iya, iya. Kadang yang paling berat, Tat, ini yang saya rasakan, Tat. Jadi Ya. kalau kita mau membaca, mau mentadaburi Al-Quran, kadang-kadang untuk memulainya itu sangat berat sekali. Nah ini supaya istiqomah ikhlasnya itu loh. Oke, sekarang pertanyaan saya, bisa nggak Pak Eko haus ya? Kalau nggak minum, hausnya hilang. Nggak bisa, Terus minum tuh berat atau nggak Pak? enggak. Kenapa? Ya karena memang kita perlu, butuh. Nah, sekarang pertanyaan saya balik. Kita tuh perlu nggak sih membaca Al-Quran? Perlu nggak sih bersikap ikhlas? Kan balik lagi kepada kesadaran dulu. Gitu aja. Hmm. Hmm. Iya, iya. Karena ternyata itu kan orang merasa berat itu kan diawali memang dia tidak merasa perlu kan, Pak. Oh gitu. Ya kan semua kan dasarnya begitu kan. Makanya pertanyaannya kita perlu Allah nggak? Perlu nggak doa kita dikabulkan? Kalau memang perlu doa kita dikabulkan, berarti sikapnya dibalik. Dibalik apa? Karena saya ingin doa saya dikabulkan. Dan syarat doa dikabulkan itu misalnya menjadi ikhlas. Berarti kan mau nggak mau kan ikhlas itu harusnya perlu, Pak. Karena kita ingin doa kita dikabulkan. Berarti apapun kejadian yang menimpa kita, tinggal dievaluasi aja. Menjadikan suatu masalah atau sarana untuk meningkatkan keikhlasan agar doa kita dikabulkan. Kan begitu kan, Pak? Hmm. Iya. Jadi jangan bilang perlu, tapi diri kita juga sebenarnya nggak mau melakukan. Kayak tadi, Pak Eko tuh atau semua yang hadir di sini termasuknya perlu nggak membaca Al-Quran? Misalnya perlu, ya udah kalau perlu, mulailah. Yang namanya perlu, kayak Pak Eko haus ya pasti perlu minum kan? Iya. Masa ingin doa dikabulkan tapi nggak mau ikhlas? Kan ini nggak ketemu kan, Pak? Hmm, betul. Tuh. Jadi yang pertama kali itu munculkan dulu kesadaran apapun yang kita lakukan tuh perlu nggak misalnya. Atau saya tanya, perlu nggak sih Pak Eko tuh pertolongan Allah? Perlu Nah, terus Allah ngasih syarat. Kalau mau ditolong sabar ya. Berarti sabar itu memang keperluan atau paksaan. keperluan. Karena ingin ditolong Allah ya sudah jalani gitu. Jangan Hmm. ingin ditolong Allah, tapi sikapnya tidak sabar. Ini kan jadi terbolak-balik kan, Pak. Iya. Jadi semua yang dia lakukan, semua yang harus dijalani itu berawal harusnya munculnya dari kesadaran. Kalau memang kita perlu, ya ngapain jadi sulit dong perlu dan kita memang inginkan.
Jangan perlu Allah, tapi sikap kita memang tidak menunjukkan untuk ditolong Allah. Misalnya kayak mengeluh. Mengeluh itu kan menjauhkan pertolongan Allah kan, Mbak. Iya, Tapi kita ingin ditolong Allah, tapi kita mengeluh. Jadi kan nggak ketemu-ketemu, Pak Eko. betul, betul. Begitu kebanyakan tuh. Nah, iya kan kayak kita lapar, kita perlu makan, tapi nggak mau makan. Ya gimana kan? Hmm, Nah, contoh paling sadar misalnya, kita tahu ujian itu untuk meningkatkan keimanan. Berarti sekarang mindsetnya harus dirubah dulu. Ini ujian itu selama ini jadi masalah atau keperluan untuk meningkatkan keimanan kita. jadi Kalau perlu masalah ya, kebanyakan. ya akhirnya kan akhirnya Bapak Ibu karena pasal Allah sesuai praduga prasangka hambanya kan. Iya. Ketika Allah memberikan ujian, terus Bapak Ibu menganggap itu sebagai suatu permasalahan, ya sudah akhirnya menjadi masalah. Kenapa? Karena Bapak Ibu dari awal menganggap masalah. Maka hadisnya muncul sesuai praduga prasangka hambanya. Bapak Ibu Allah kasih kejadian, Bapak Ibu anggap masalah, ya jadi masalah. Tapi ketika Bapak Ibu diberikan kejadian, terus Bapak Ibu anggap, oh ini sebagai sarana saya meningkatkan keikhlasan. Ya Allah tolong bimbing saya dengan masalah ini, saya menjadikan saya orang yang ikhlas. Kan jadi dibimbing jadinya. Berarti Allah sesuai praduga prasangka hambanya, berarti Bapak Ibu akan dibimbing Allah menjadi ikhlas, menjadi sabar kan begitu harusnya. Iya. Jadi semua itu dasarnya adalah kesadaran kita di dalam menjalani proses ujian itu. Kalau nggak perlu ya jangan jalani. Ngapain? Nggak perlu pasti yang ada munculnya kesel, emosi, penyesalan. Kan itu yang terjadi kalau memang nggak perlu ya Pak ya. Iya. Akhirnya jadinya nggak ikhlas kan begitu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan silakan. Misalnya kita perlu nih pertolongan Allah. Atau perlu agar doa kita dikabulkan. Berarti pasti ikhlas atau sabar itu kesadaran. Gitu. Iya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Iya. Iya. Izin Ustaz. Hmm. Ah, Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin atas Ya, nah, semua ya, apa ini dalam pergaulan nah, apa itu silaturahmi ini. Ustadz, nah, selama saya apa itu mengikuti pengajian Ustadz itu, mohon nah, dikoreksi ya Ustadz kalau saya salah. nah, Saya ingin menyampaikan bahwa perjalanan manusia itu kan Rasulullah gambarkan dengan garis lurus menuju Allah dan ya, ada cabang-cabangnya garis-garis yang bercabang yang di situ tuh ada persimpangan yaitu jalannya setan. Nah, ya. apa itu perangkat apa agar kita itu apa itu perjalanan kita itu mencapai apa yang Allah inginkan mencapai itu jalannya Allah itu maksud saya. Nah, itu agar kita selamat. Saya simpulkan bahwa perjalanan itu harus ada ilmu dan hawa nafsu yang dirahmati. Ilmu itu ya seperti yang Ustadz sampaikan, misalkan sabar, ikhlas gitu, dan 7 IPH itu mungkin ya Ustadz. Nah, Nah, sama bagaimana kita menahan hawa nafsu dan oke. atau membuat hawa nafsu yang dirahmati Allah. Nah, itu tuh bagaimana agar kita itu otomatis gitu loh Ustadz. Aku tuh seringnya juga seperti itu ya. Kadang-kadang setan membisikkan apa itu kemalasan-kemalasan gitu kan. Nah, ketika kita ini saya tadi apa mendengarkan yang Ustadz ulas bahwa kita itu harus langsung setel. Kita itu setiap kegiatan harus kita tujukan ke Allah dan kita yang butuh gitu loh Ustadz. Itu betul atau salah Ustadz? Oke, jadi gini Pertanyaan aja. itu. Yang pertama, Iya, semua orang tidak akan mampu kalau Allah yang bimbing kan, Mbak Nur ya. Benar nggak sih? iya betul. Makanya kita tiap hari kan di Al-Fatihah selalu meminta bimbingan, mohon bimbing di jalan yang lurus kan gitu ya. Nah sebenarnya Iya, yang disampaikan Pak Guranov itu simpel. Jadi kalau bisa misalnya tiap pagi pas Bapak Ibu bangun, kan saya sering sampaikan ya.
Yang pertama tuh mohon bimbingan dulu ya Allah, tolong hari ini bimbing saya di jalan yang lurus. Minimal itu jadi kebiasaan dulu, Mbak. Oh, Minimal jadi kebiasaan dulu. Jadi pas bangun itu kita langsung bersyukur dulu, terus mohon ya Allah hari ini tolong bimbing saya di jalan yang lurus. Nah, terus langsung ya, disetel ya Ustadz ya, langsung disetel gitu ya. ya di situ pas bangun pagi itu begitu saja, ya. Bimbing saya di jalan yang lurus. Terus langkah yang kedua, setelah minta bimbing di jalan yang lurus, setelah mohon bimbing jalan yang lurus, baru langkah yang keduanya, mulailah menyadari bahwa setiap hari itu kita menghadapi kejadian kan, Mbak? Ya, betul. Nah, sekarang baik, setiap hari kan kita menghadapi kejadian ya. Tolong dijawab dengan jujur. Kita bisa menolak kejadian nggak? Tidak bisa Ustadz. Baik. Mau Ketika tidak kita mau kita sadar, harus oke, menghadapi. ketika kita sadar kita tidak bisa menolak. Berarti kan pilihannya dua di kita tuh, menganggap itu sebagai suatu masalah atau menganggap itu sebagai bimbingan Allah. Contoh, kita bisa sabar nggak, Banur, kalau Allah tidak memberikan kejadian? Tidak bisa Ustadz. Berarti ternyata untuk menjadi sabar, untuk menjadi ikhlas, atau untuk menjadi tawakal tuh Allah pasti akan memberikan kejadian. Berarti kejadian itu dianggap masalah atau dianggap sebagai bimbingan dari Allah. Sebagai bimbingan dari Allah. Kalau Bapak Ibu sudah menyadari itu, maka masuk yang tadi saya bilang, Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Kalau kita menganggap, ya Allah baik bimbing saya dengan permasalahan ini, pasti Allah bimbing. Tapi kalau Bapak Ibu dari awal sudah menganggap itu masalah, pasti jadi masalah gitu loh. Berarti semua kembali kepada sikap kita di dalam menerima kejadian yang Allah kasih gitu loh, Mbak. Ini kan cuma masalah kebiasaan saja. Dan kenyataannya jujur ya, bertahun-tahun kita menjalani hidup. Ketika Allah memberikan kejadian itu kita anggap masalah atau sebagai bimbingan, itu aja kan. Ya, Berarti tinggal tugas kita itu adalah merubah kebiasaan kita dalam proses menerima kejadian, kan begitu aja, Mbak. Baik, jadi langkah yang pertama apa? Yang pertama, di awal memohon itu kita bimbingan. berdoa, ya Allah mohon bimbingan. Yang kedua, merubah mindset, apapun nanti kejadian yang menimpa kita, ternyata kita harus wajib menganggap itu sebagai bimbingan Sebagai Allah, bimbingan Allah. bukan sebagai masalah. Karena kalau sudah menganggap masalah, ya sudah sesuai praduga prasangka hambanya itu, Mbak, gitu loh. Hmm. Ini kan yang kita kadang-kadang nggak menyadari kan, Mbak. Ya, Kejadian datang, dianggap masalah. Ya sudah sesuai praduga prasangkanya. Tapi banyak kalau, orang tidak menyadari ya Ustadz. makanya kan yang penting itu adalah kesadaran. Ternyata ya, yang penting itu jangan sampai prasangka kita berbeda dengan prasangka Allah. Allah tujuannya memberikan kejadian itu sebagai bimbingan untuk kita. Kita menganggap kejadian dari Allah sebagai permasalahan atau penderitaan. Ini kan jadi masalah. Itu jelas, Mbak? Jelas Iya, Ustadz, makasih. Oh, baik. Yang kedua ini, oke ya, dua pertanyaan ya. Dalam Ustaz. praktek, dalam prakteknya ibadah hati itu buat saya pribadi masih terasa sulit. Ya karena memang sulit itu kan belum terbiasa. Makanya tadi pas saya sampaikan, jujur saja Bapak Ibu tuh kalau dikasih kejadian dan tiap hari kita menghadapi kejadian ya, Bapak Ibu tuh anggap sebagai bimbingan atau anggap sebagai masalah kan itu aja dulu. Iya. Kalau dari selama ini Bapak Ibu anggap selalu masalah, ya memang jadi sulit karena memang dianggap masalah dan Bapak Ibu nggak akan menyadari itu. Padahal setiap kejadian itu hanya bimbingan Allah dari kejadian berkejadian dalam rangka tujuannya cuma misalnya nggak pernah mempraktikkan 7 IPH gitu aja kan sebenarnya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Iya. Ibu merasa berat, pasti dari awal prasangka praduga kepada Allah sudah berbeda. Jujur ya Hmm. Pak Eko jujur Iya. ya. Atau saya aja lah. Iya. Selama ini kalau kita dikasih kejadian sama Allah, itu tuh sebagai bimbingan dari Allah, itu sebagai masalah awalnya biasanya. Awalnya sebagai masalah. Nah, sudah di situ prasangkanya yang menjadi masalah di situ jadinya. Sejak kita bilang itu masalah, sudah ya, Ustaz ya.
Udah, karena tidak akan menyadari bahwa kita perlu kan. Hmm, Masalah kok. Dan kita dasarnya juga nggak mau punya masalah kan. iya. Jadi masalah, bukan masalah itu. Bukan karena kejadiannya. Tapi karena prasangka kita dari awal terhadap kejadian yang lokasi gitu loh Pak. Coba Hmm, 48 ayat ya, 6. surat 48 Ayat 6. ayat 6, surat Hmm, Al-Fat ayat 6. coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan Oke, juga terus. orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Nah, itu kan yang menjadi Iya, masalah kan itu. Allah ngasih tiap hari kejadian, kita tidak bisa nolak. Tapi prasangka kita selama ini itu nggak pernah, selalu anggap, loh ini masalah lagi, kok begini lagi. Jadi nggak ada tuh di pikiran bahwa ini bimbingan Allah tuh biasanya enggak. Nah itu cuma dirubah sikap aja. Kalau sekarang nganggap masalah, nganggap bimbingan juga tetap kita harus menjalani kok. betul. Jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Iya. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya sebentar Ustaz. Silakan, silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, Saya maaf baru gabung. Yang ya. Ya. dimaksud dengan bimbingan Allah itu gimana Ustaz ya? Loh, saya ulang dulu ya. Kita baru lahir itu, tahu nggak namanya sabar apa Pak Irwan? Pas waktu Iya, lahir, iya, nggak kan kita Iya. semua lahir nih. Ketika kita baru lahir, kita tahu nggak sabar itu seperti apa, ikhlas itu seperti apa, tahu nggak Nggak sebenarnya? tahu, Ustaz. Nggak ada yang tahu kan? belum tahu belum. Nah, sedangkan pertanyaan kedua, ketika Allah memerintahkan kita beribadah, Allah punya kewajiban nggak untuk mengajari kita bagaimana beribadah dengan benar? Eh, Punya kewajiban ya? Ya kan Allah memerintahkan kan, Iya, misalnya Pak Irwan tolong kerjakan misalnya apalah pembangunan jembatan. Pak Irwan belum tahu. Terus tanya ke saya, gimana pokok caranya? Berarti kan saya harus ajari, yang saya yang memerintahkan, betul nggak? iya, iya, Sekarang Nah, Allah nyuruh, aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan manusia itu pas lahir memorinya nol. Ibadah aja kan nggak paham kan begitu kan Pak? iya, Nah, pertanyaan kedua, berarti Allah wajib nggak mengajari kita? wajib. Cip. Oke, nah, itu dibuka dulu itu ayatnya. perlunya ilmu ya Ustaz ya. Oh, iya, Di situ iya. ya. Sekarang saya tanya dulu. Sekarang 94 ayat 5 dan ayat 6. 96 ayat 4 dan ayat 5. Silakan Pak. Iya, Ini coba. 96. Ya, ayat 4 dan ayat 5. Ya, surat Al-Alaq ayat 4 dan 5. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang mengajar manusia dengan pena. Allah mengajarkan manusia dengan kejadian, dengan pena. Berarti kan memang Allah akan mengajari kita kan Pak? Nah, cuman Iya. Hmm. orang itu ada yang sadar diajari, ada yang merasa itu jadi masalah gitu loh. Coba terus. Dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Berarti manusia dari yang nggak tahu sabar harus diajari jadi sabar kan Pak? Iya, Nah, kira-kira menurut Pak Eko, supaya manusia itu bisa belajar sabar, berarti Allah orang ngasih apa? kejadian, Kejadian. masalah. Nah, berarti kejadian itu adalah sebenarnya kan pembelajaran dari Allah untuk membimbing kita dari yang tidak sabar jadi sabar kan? Betul. Nah, cuman selama ini orang nggak menyadari bahwa kejadian-kejadian yang menimpa kita itu hanya sebenarnya pembelajaran dari Allah. Orang hanya selalu menganggap kalau kejadian itu sebagai suatu permasalahan. Kan begitu kan, Mbak? Iya, Maka kalau Bapak Ibu anggap kejadian itu sebagai suatu permasalahan, maka Bapak Ibu kena hadis Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Kalau Bapak Ibu menganggap itu masalah, ya jadi masalah. Kalau Bapak Ibu menganggap jadi penderitaan, ya jadi penderitaan. Karena padahal semua tujuan Allah, niat Allah itu hanya mengajari Bapak Ibu. Itu Pak Irwan. Jadi yang pertama Ya, diperbaiki itu bukan masalahnya.
Yang pertama diperbaiki itu prasangka kita kepada Allah selama ini. Menganggap sebagai masalah atau bimbingan Bapak Ibu, bimbingan dari Allah sebagai pembelajaran jadi ikhlas, jadi sabar gitu loh Pak. Oh, jadi Bahkan kalau Pak Irwan bimbingan nggak itu dikasih anu Pak ya. kejadian, Bimbingan itu bimbingan. membuat kita menjadi sabar gitu ya. Loh, kalau nggak dikasih kejadian, Pak Irwan bisa sabar nggak? Iya betul. Lah justru kejadian-kejadian yang selama ini Allah kasih itu ternyata hanya sekedar membimbing Bapak Ibu. Karena Allah punya kewajiban. Kan tadi jelas. Allah mengajari manusia dengan namanya kejadian. Allah ngajarin kepada siapa? Kepada manusia yang belum mengetahui atau belum mengerti. Berarti orang yang belum jadi sabar, belum tahu akan Allah kasih supaya jadi tahu. Oh, ternyata misalnya masalah itu kita ikhtiar itu tujuannya supaya ditolong Allah. Dari yang tidak tahu akhirnya jadi tahu kan begitu kan? Iya Berarti betul. fokus ikhtiar apapun itu bukan untuk menentukan hasil. Fokus ikhtiar apapun itu untuk supaya Allah menolong. Akhirnya pembelajarannya muncul. Ternyata saya salah ya. Dulu tuh saya cuma ingin menyelesaikan masalah. Padahal tujuannya supaya memohon pertolongan Allah. Gitu loh Pak. Makanya saya bilang, dari awal yang menjadi masalah itu bukan kejadiannya. Yang menjadi masalah itu karena kita selalu menganggap kejadian dari Allah itu sebagai masalah. Akhirnya kena sesuai praduga prasangka. Kamu anggap masalah, ya jadi masalah. Kamu anggap bimbingan, ya jadi bimbingan gitu loh Pak. Karena kalau tidak begitu, kita akan terus tidak menyadari dan terjebak terus berulang-ulang di situ jadinya. Jelas, Oke. Bapak Ibu? Ya, Ustaz. Jadi menjadi bimbingan itu menjadi arah menjadi lebih sabar Ya, gitu ya, Ustaz ya. karena Pak Irwan sadar dari awal, oh kejadian orang menyakiti saya, orang menzalimi saya itu biar saya jadi sabar ya. Kan akhirnya fokusnya bukan kepada orang ya jadinya. Fokusnya kepada kesabarannya karena Pak Irwan fokusnya kan memang Allah setiap hari akan memberikan kejadian dan kejadian itu ternyata untuk bimbingan kita. Nah, yang diinginkan Allah tuh itu sebenarnya Pak. Bahwa setiap kejadian itu pasti ada bimbingannya. Seperti misalnya, bisa nggak sih sebenarnya Rasul itu nggak perang pun Allah kabulkan semua supaya musuhnya misalnya mati semua sebelum perang bisa nggak Pak? Bisa. Tapi kenapa kok harus tetap menjalani proses perang? Karena proses itulah Allah membimbing saat di proses itu. Gitu. Iya. Nah, orang itu Iya. tidak sadar bahwa kita ikhtiar itu adalah proses bimbingan Allah. Menuju apa? Menuju tujuannya apa yang Allah inginkan. Cuman selama ini orang fokusnya menganggap masalah. Jadi apa artinya? Pas orang menganggap masalah, pasti dia fokus akan bagaimana secepatnya menyelesaikan. Bukan secepatnya memahami Allah tuh membimbing apa sih dengan masalah ini. Kan nggak begitu jadinya polanya. Jelas, Bapak Ibu Ya, sekalian? ya, makasih Nah, Ustaz. Iya. ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lebih menyadari ya. Baik, Amin. terima Ya, kasih Bapak Ibu. makasih. Baiklah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.